Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi seluruh sidang jemaat Raja Wali Anugerah dan Tiranus. Mengucap syukur kita semua pagi hari ini, di hari Sabat ini, kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk dapat mengikuti ibadah meskipun secara online. Kita bersyukur kalau kita masih dapat bangun dalam tubuh yang sehat, di dalam kekuatan Tuhan. Itu semua karena anugerah Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema bulan ini bagi Raja Wali Anugerah dan Tiranus, temanya adalah anugerah yang sempurna. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa bulan ini, di bulan Desember ini adalah bulannya untuk Natal ya. Jadi seluruh dunia akan merayakan Natal ya. Ini kurang beberapa hari lagi akan melaksanakan atau akan merayakan hari Natal. Seluruh dunia merayakannya ya. Kita tahu bahwa Natal itu adalah untuk memperingati hari lahirnya Tuhan Yesus. Sebagian umat Kristen merayakannya dengan kemeriahan ya. Bahkan ada yang merayakan dengan pesta-pesta yang meriah ya, dengan ibadah-ibadah yang meriah. Tetapi sebagian lagi merayakannya lebih dengan cara merenungkan tentang makna Natal yang sesungguhnya. Apa arti Natal itu yang sesungguhnya bagi kehidupan kita, bahkan secara pribadi ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jika kita merenungkan yang sesungguhnya bahwa Natal atau kelahiran Tuhan Yesus itu sesungguhnya adalah bukti dari kasih Bapa kepada manusia. Itulah anugerah yang terindah, anugerah yang terbesar. Oleh sebab itu bisa dikatakan anugerah yang sempurna, karena itu adalah kasih Bapa, bukti kasih Bapa kepada manusia. Kita buka di Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika manusia jatuh di dalam dosa, yang membuat manusia itu tidak layak lagi di hadapan Tuhan, Tuhan itu mencari cara, mengambil langkah bagaimana untuk menyelamatkan manusia. Maka akhirnya Tuhan mengutus anaknya yang tunggal untuk menjelma menjadi manusia. Tuhan merelakan putra tunggal satu-satunya untuk menebus dosa-dosa manusia. Jadi diawali dari Natal dan serangkaian proses penyelamatan hingga akhirnya nanti Tuhan disalib, di kayu salib untuk menebus dosa kita. Diawalinya dengan Natal. Maka makna Natal, marilah kita renungkan arti Natal yang sesungguhnya, bukan hanya sekedar berpesta poraya atau berfoya-foya ya, sukacita yang berlebihan. Tapi ingatlah, Natal ini adalah awal dari proses penyelamatan, diakhiri hingga nanti Tuhan disalib ya. Kita harus lebih menghargai lagi kehadiran Tuhan yang sesungguhnya melalui peristiwa Natal ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, memang ya ketika Yesus hadir, tidak semuanya menerima ya. Bahkan banyak yang menolak ya, bahkan banyak yang tidak percaya. Dan waktu itu Herodes pun menggagalkan rancangan Tuhan ini. Dia membunuh semua anak laki-laki yang masih balita ya, supaya dia berpikir jika ada Tuhan Yesus di situ maka terbunuh. Herodes pun berusaha menggagalkan rancangan Tuhan. Bahkan sampai saat ini pun banyak orang yang dipakai oleh si jahat untuk menggagalkan rancangan itu. Banyak orang-orang yang berusaha untuk mengaburkan rancangan Tuhan, ya, untuk mengaburkan iman Kristiani. Kita buka di Yohanes 13 ayat 17 sampai 18. Yohanes 13 ayat 17
sampai 18, ayat 17, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Jadi Tuhan Yesus pun sudah berfirman bahwa siapa yang tidak percaya kepada Tuhan, maka dia akan tetap berada di dalam hukuman. Apa yang dimaksud dengan hukuman itu? Hukuman itu adalah dosa asal. Dan Bapak Ibu tahu, upah dari dosa adalah api yang kekal. Jadi barang siapa yang tidak percaya kepada Tuhan, maka ujungnya adalah kehidupan di api yang kekal, ya. Itulah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya, bahwa kita bersyukur bahwa kita sebagai orang-orang yang dipilih oleh Tuhan untuk menerima anugerah yang sempurna, ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa Tuhan Yesus adalah anugerah yang sempurna. Jadi berbahagialah kita sebagai orang-orang yang menerima anugerah yang sempurna itu, sebagai orang-orang yang dipanggil, bahkan dipilih oleh Tuhan untuk menjadi saksi Kristus. Sebab otoritas Tuhanlah untuk memilih kita, otoritas Tuhan untuk menetapkan kita menjadi orang-orang pilihannya. Kita buka di Yohanes 15 ayat 16. Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa di dalam namaku, diberikannya kepadamu. Puji Tuhan, kalau kita sebagai orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, tetapi ingat bahwa Tuhan tidak mau kita hanya tinggal diam menikmati anugerahnya saja. Kita sudah dipilih untuk menerima anugerah, tapi Tuhan tidak mau kita hanya duduk diam menikmati anugerahnya. Tuhan mau bahwa kita bergerak, kita menjadi saksi Kristus. Tuhan mau kita melangkah, kita tetap berkarya, menghasilkan buah, dan buahnya dinikmati oleh orang lain. Kita dapat menjadi berkat bagi orang lain, bagi orang banyak. Ya, demikian ya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa kalau kita sudah dipilih memperoleh anugerah yang sempurna, maka kita pun harus bisa mewartakan anugerah yang sempurna itu kepada orang lain, supaya semakin banyak orang yang menerima anugerah, ya. Selanjutnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mengapa Yesus dikatakan bahwa Yesus adalah anugerah yang sempurna? Karena Yesus adalah terang dunia, maka Yesus adalah anugerah yang sempurna. Kita buka di Yohanes 12 ayat 35. Yohanes 12 ayat 35. Kata Yesus kepada mereka, hanya sedikit waktu lagi. Percayalah kepadanya, supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Barang siapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi. Tuhan Yesus sudah menjelaskan secara jelas, ya, secara gamblang, ya, bahwa barang siapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi. Karena Yesus adalah terang dunia. Bersyukurlah kita kalau kita hidup dituntun oleh terang dunia itu, sehingga kita tahu kemana kita harus melangkah, sehingga kita tahu bahwa jalan-jalan kita adalah di dalam perkenanan Tuhan. Selama kita tetap memegang Tuhan Yesus, selama kita tetap mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, maka kita berjalan di dalam terang Tuhan. Tetapi kalau kita berjalan dengan pikiran-pikiran kita sendiri, kita berjalan dengan keegoisan kita, dengan kepandaian kita, dengan kemampuan kita, kuat gagah kita, maka pada saatnya kita pun akan jatuh. Karena kita berjalan tidak di dalam koridornya Tuhan, tidak berjalan di dalam terangnya Tuhan. Ujung-ujungnya kita pasti akan
jatuh ya. Dan yang terakhir Bapak Ibu, mengapa Yesus dapat dikatakan sebagai anugerah yang sempurna? Karena hanya melalui Tuhan Yesus saja kita sampai kepada Bapa. Hanya melalui Tuhan Yesus saja, tidak ada melalui yang lain, tidak ada jalan yang lain. Hanya Tuhan Yesus saja. Maka Yesus dikatakan sebagai anugerah yang sempurna. Kita buka di Yohanes 14 ayat 6. Ini adalah yang menjadi pegangan. Ini yang harus diingat-ingat, ini yang harus sungguh-sungguh dipegang secara teguh sebagai orang-orang Kristen ya, sebagai pengikut-pengikut Kristus. Jangan sampai bahwa kita tidak ingat akan firman ini. Ini yang harus dipegang selama kita hidup. Sampai akhirnya nanti kita dipanggil Tuhan, kita berpegang kepada firman ini. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Tuhan Yesus sudah menyatakan dirinya. Tidak akan satu orang pun bisa sampai kepada Bapa jika tidak melalui Tuhan Yesus. Jadi bersyukurlah Bapak Ibu kalau kita sudah dipakai Tuhan, sudah dipilih Tuhan untuk diselamatkan ya. Kalau kita menjadi orang-orang pilihan Tuhan, bersyukur kita memperoleh anugerah yang sempurna. Jadi jangan sia-siakan anugerah yang sempurna itu. Janganlah kita meninggalkan anugerah yang sempurna. Meninggalkan Tuhan Yesus adalah meninggalkan anugerah. Dan kita akan jatuh di dalam dosa, kita akan hidup di dalam kegelapan, dan yang paling mengerikan, kita tidak akan sampai kepada Bapa di surga. Maka hidup kita selama ini adalah sia-sia kalau ujung-ujungnya adalah maut. Jadi kita harus tetap berpegang kepada firman ini ya, supaya kita tahu, supaya kita tetap sampai kepada Bapa di surga. Karena Tuhan Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa jika tidak melalui Tuhan Yesus. Itulah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mengapa Yesus dikatakan sebagai anugerah yang sempurna, karena lengkap apa yang ada di dalam Tuhan Yesus untuk menghantarkan kita kepada kesempurnaan, kepada hidup yang kekal bersama Bapa di surga. Kiranya firman Tuhan dapat menjadi berkat bagi Bapak Ibu semuanya dimanapun berada, dan Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Puji Tuhan, haleluya.